Ya, saya tahu. Ya, untuk pertama mungkin tadi yang pertama masuk ya, yang saya ingat Antares ya. Hmm, ya, silakan Iya, Antares. Pak. Bentar saya setting supaya kita bisa berdiskusi dan bisa bisa sharing semua sharing share screen. Eh, tes, Pak. Masuk suara saya. Silakan enggak ya, jelas. Bisa. Ya, Sebentar. silakan. Saya share screen, Pak. Ya, silakan enggak. Kalau share screennya yang bentuk poin-poin kayak gini kan, Pak? Atau share Ya, screen betul. proposal yang Betul, saya betul. kerjakan? Ini aja dulu. Ya, ini aja. Oh, kalau saya paling di bab satu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, sama rencana Oh, kegiatan. ini. Oke. Bab satu dulu ya. Kita diskusikan bab satu dulu. Oke, Pak. Hmm, ya, silakan. Terus eh untuk latar belakangnya saya ada 3 paragraf. Sebentar, bisa dikirim ininya, filenya sekalian kalau nanti saya ingin bolak-balik sendiri ke atas ke bawah sambil eh, Oh, ini rangkang saya bisa juga gitu. saya kirim Kirim lewat WA aja. boleh kan? Ya. Baik, Pak. Oh, iya, ada ini deh. Maaf, Pak, belum saya ganti judulnya. Iya. Tapi Oh, ini kan udah bener kan yang di filenya udah bener kan judulnya? yang Judulnya udah bener yang kita. oh, maksudnya yang di dalam file. Nah, kalau di dalam Yang file judulnya yang, ini sih kalau nggak ini deh, Pak. Nanti setelah saya jelasin yang kira-kira maksud judulnya saya bener atau enggak. maksudnya slide-nya, dikirim slide-nya. Oh, udah, isinya udah bener. Ya, dikirim slide-nya. Yang dikirim slide-nya ya. Ya, oke. Oke, slide-nya udah kirim ya. Oke. Iya, Iya. Oke, silakan Taras. baik, Pak. Saya kalau di latar belakang bab satu bikin 3 paragraf. Paragraf pertama saya menjelaskannya itu tentang eh apa itu sepak bola dulu, sama data-data yang terkait di sepak bola, Pak. Iya. Terus di paragraf kedua saya ngejelasin tentang name entity recognition-nya sesuai judul saya kan, tentang name entity recognition. Nah, di situ saya ngejelasin kalau name entity recognition ini merupakan salah satu topik NLP. Terus saya jelasin tujuan dari name entity recognition sama perkembangan name entity recognition. Terus di paragraf terakhir saya eh baru ngejelasin tantangannya sama metode-metode yang digunakan serta tujuan penelitiannya, Pak. Oke, mungkin saya komentari dulu ya. Baik, Pak. Ya, ya sekali lagi untuk semuanya ya. Eh, kita ini untuk semuanya. eh, Salah satu yang penting yang perlu kita sampaikan adalah em, kalau kita ini ya kita sebut itu adalah mengapa mengapa topik kita itu dirasa menarik atau dirasa penting atau intinya mengapa kita memilih em, topik seperti ini, mengapa kita memilih judul seperti ini. Jadi mengapa
entitas nama pemain, identifikasi entitas nama pemain sepak bola menggunakan model Albert atau Albert di LSTM ini em, sesuatu topik, satu judul, suatu bahasan yang penting atau menarik. Mengapa dipilih seperti ini? Ini ada baiknya ada penjelasan itu, penjelasan singkat. Eh, Penjelasan itu, misalkan contohnya, mengapa seperti itu? Karena eh, misalkan gini, karena misalkan bahwa dari sisi teknis ya, misalkan untuk identifikasi entitas atau recognition entity recognition itu untuk pemain pemain sepak bola saat ini yang sejauh yang kami tahu itu masih jarang. Maaf Kak, saya Kemudian boleh interupsi. ya, Kalau kayak gini boleh nggak Pak? Kan kalau di paper saya ngejelasinnya tuh saat ini penelitian name entity recognition tersebar secara global di bidang mm, teknik, bioteknologi, informatika medis, dan bidang lainnya. Namun penelitian yang dilakukan di bidang olahraga atau sepak bola masih sangat sedikit. ya, ya, saya kira bisa seperti itu ya. Oh baik Ya, Pak. saya kira seperti hanya akan lebih bagus kalau ada tambahan kata-kata sejauh yang kami ketahui, seperti itu ya. Karena kita biasanya kalau melakukan sesuatu itu kan sesudah kita eksplor, sejauh yang kita ketahui masih sedikit, gitu. Jadi ada sejauh yang kita ketahui. Nah, itu Oh, salah satunya adalah yang seperti itu. Ya, saya kira bisa bagus itu. Ya, ya paling tidak ada satu itu. Ya, di sini ini ya apa? Jadi ada alasan seperti itu ya. Oke, paling tidak satu alasannya tadi sudah disebutkan oleh Antares. Oke, silakan lanjutkan. baik Pak. Terus untuk rumusan masalah dari saya itu cara membangun model Albert BLSTM. Nah, di sini saya mau nambahin sama BLSTM aja, Pak. Kalau saya Ya, tambahin sama BLSTM di sini berarti judulnya juga berubah ya, Pak? Atau boleh tetap judulnya kayak gini aja, menggunakan gimana? Albert BLS. Gimana? Tambahan gimana? Gimana? Jadi, jadi saya mau ngebandingin dua model. Model Mm-mm, pertama itu pakai pre-trainingnya itu pakai si mm-mm. Albert. Nah, model kedua itu nggak make si Albert ini Pak, jadi langsung ke model si Bayrek Bayrek LSTM ini Pak. Ya, kalau mungkin saya ini dulu ya, saya baca yang rumusan masalah ya, yang depannya dulu. Ya, Kalau cara membangun em, itu atau kemudian tujuannya membangun, cara membangun rumusan masalah, tujuan membangun. iya, Em, Pertama saya komentari itu dulu ya, tentang membangun atau cara membangun atau cara membangun. Kalau dulu banget di informatika value atau dulu namanya STT Telkom atau kemudian ITT Telkom itu hampir semua tugas akhir itu judulnya implementasi dan analisis. Bla 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 gitu. Implementasi dan analisis misalkan apa di sini eh, apa identifikasi identitas manusia gitu. Jadi hampir semuanya itu banyak lah yang implementasi dan analisis. Memang pekerjaan utamanya itu adalah mengimplementasikan dan eksperimen kemudian menganalisis hasil eksperimen. Untuk implementasi itu terutama adalah kalau yang tugas akhirnya adalah software. Jadi kan software nanti mengimplementasikan bagaimana implementasinya, testingnya, apakah bagus atau tidak, ininya implementasinya, di testing uji kebenarannya dan lain-lain. Tapi kalau yang selain software engineering, software engineering, ya selain software engineering itu
biasanya itu tidak pakai, tidak perlu implementasi, artinya juga tidak ada kemudian tujuannya itu membangun. Ya. Karena apa? Karena membangun suatu model itu ya memang satu prasyarat ya. Jadi bukan, kalau tujuannya membangun model, nanti kesimpulannya model berhasil dibangun gitu kan. Jadi tujuan itu nanti nyangkut apa, berlanjut atau nanti di kesimpulan. Tujuannya apa? Kesimpulannya apa? Tujuannya membangun, membangun bapak-bapak, salah satunya kalau membangunnya itu berarti kan eh, tercapai pembangunannya. Ya, jadi tidak perlu membangun itu, tidak perlu eh, dimasukkan ke dalam rumusan Rumusan masalah, masalah. tidak perlu ke dalam tujuan. Ya, seperti itu. Memang harus dikerjakan, tapi itu suatu prasyarat, suatu seperti membangun pool ya, seperti kalau kita waktu SMA misalkan, misalkan mau lab di laboratorium kimia, nah itu misalkan harus menyiapkan atau membangun dulu gelas itu, misalkan dibikin dulu dari apa, misalkan harus dibikin itu bukan kimia tapi untuk ini aja, untuk persyaratan atau untuk persiapannya gitu ya. Jadi gitu ya semuanya ya, jadi tidak ada membangun itu, tidak, memang diharuskan seperti itu ya. Oke, kemudian eh, ini menurut saya yang sebenarnya udah em, sering dibahas di sini dan sudah bersemester-semester ya. Saya juga sudah membahas sebenarnya rumusan masalah itu sebenarnya tidak pertanyaan ya, tidak em, harusnya tidak tanda tanya, meskipun beberapa dosen masih tetap juga seperti ini ya, bukan hanya mahasiswa. Jadi masalah itu adalah, rumusan masalah itu adalah problem identification atau problem formulation kalau di bahasa Inggrisnya ya, problem formulasi masalah. Masalah itu bukan masalahnya apa ya, sehingga em, apa, tanda tanya. Kemudian kalau seperti ini biasanya seperti kita lihat ya di Antares, rumusan masalah, cara membangun dalam identifikasi, kemudian tujuan. Kalau rumusan masalah cara membangun, tujuan membangun untuk identifikasi. Jadi rumusan masalah sama tujuan itu yang satu tanda tanya, apa, pertanyaan, kalimat tanya, tujuan statement, kalimat pernyataan. Jadi cuma dibolak-balik aja gitu. Ya, coba lihat, perhatikan ya. Perhatikan semuanya Antares dan semuanya lihat ya rumusan masalah. Kebanyakan seperti itu kan. Cara membangun model Albert, BLSTM, dan BLSTM dalam mengidentifikasi ini bla bla bla. Oke. Next page. Coba next slide. Next slide Antares. Membangun model. Ini kan cuma yang tadi tanda tanya dihilangin kan. Maksudnya Iya, Pak. jadi pertanyaan jadi pernyataan. Jadi kan duplikasi sebenarnya. Ya. Sebenarnya yang tujuan ini yang benar. Maksudnya tujuan adalah untuk identifikasi, nggak usah pakai membangun misalkan. Um, Model ini untuk atau menganalisis. Sebenarnya yang tadi kan saya kan menyampaikan ya, kalau zaman dulu banget itu implementasi dan analisis. Analisisnya udah benar, tapi implementasinya itu nggak perlu. Maksudnya memang harus itu ya. Kalau implementasi ditulis sebagai tujuan, nanti harus diuji juga apakah implementasinya udah benar, gimana implementasinya, apakah udah bagus, bagaimana testing untuk implementasinya, toolnya, testingnya gimana, coba buktikan implementasi bahwa itu benar. Kemudian apakah implementasinya udah sesuai dengan algoritmanya, implementasinya bagaimana prosesnya, kemudian mungkin bahkan ada sampai user interface-nya kalau implementasi yang bagus gitu ya, tool yang bagus. Seperti itu. Kalau kita kan nggak ada user interface, nggak ada uji, karena kita juga pakai library gitu ya. Jadi biasanya tujuan itu adalah menganalisis ya, tidak tidak membangun ya, menganalisis eh, performansi model misalkan. Jadi saya kira tujuannya menganalisis performansi model, menganalisis performansi model Albert di LSTM.
dalam identifikasi entitas nama pemain sepak bola dalam pemain sepak bola dalam berita bahasa Inggris atau apa gitu. Gitu. Antara gimana jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jadi tujuannya itu dalam analisis performansi model. Ya, jadi sebenarnya yang nomor dua itu udah masuk nomor dua. Iya, Ya, jadi nomor duanya udah nggak ada, jadi udah masuk ke nomor satu ya kalau misalkan itu. Jadi membangun dan mengkoordinasikan. Jadi kita sebenarnya menganalisis saja, mungkin satu aja. Oke, misalnya seperti itu. Oke, balik lagi. Berarti tujuan seperti itu ya. Ya biasanya tujuan itu adalah sekarang menganalisis ya, menganalisis performansi atau menganalisis efektivitas lah biasanya. Performansi ya bahasa Indonesia kinerja ya. Kinerja itu namanya efektivitas. Efektivitas itu maksudnya akurasi. Jadi bukan kecepatan atau apa-apa, tapi kalau kecepatan itu efisiensi. Kalau eh, kinerja itu terdiri dari dua biasanya. Kecepatan, efektivitas atau efisiensi. Efektivitas itu akurasi dan lain-lain semacam itu. Efisiensi itu kecepatan. Jadi kita tidak kecepatan, tapi kinerja itu lebih spesifik, spesifik lagi adalah efektivitas. Jadi mungkin saran saya tujuan adalah menganalisis efektivitas model Albert BLSTM dan BLSTM dalam mengidentifikasi entitas atau mengidentifikasi kalau udah nama pemain nggak usah pakai entitas berarti ya, mengidentifikasi nama pemain sepak bola dalam berita bahasa Inggris, berita atau apa gitu. Gitu ya, mungkin kalau mau diedit langsung nggak boleh. baik, Pak. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan antara dan yang lain eh, terkait tujuan dan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kita ini lagi ya, kita bicarakan lagi. Gimana? Yang lain juga komentar bisa nggak? Silakan nggak apa-apa. Ini kan secara umum tadi. Yang lain boleh silakan komentar yang berkaitan dengan tujuan dan rumusan masalah. Tapi rumusan masalah belum kita bahas. Mau kita akan bahas lagi. Jadi tujuan nanti eh, berakhir dengan kesimpulannya. Tujuannya gimana? Menganalisis efektivitas, kemudian hasil analisisnya gimana? Ini kesimpulannya. Tujuannya kan menganalisis. Nah, sekarang tujuan menganalisis, kesimpulannya setelah dilakukan eksperimen, gimana hasil analisis efektivitas itu? Gitu ya. Jadi nanti ada hubungannya sama kesimpulannya. Oke, kemudian sekarang balik eh, ke slide sebelumnya, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah bahasa Inggrisnya itu adalah yang dekat ya itu adalah problem formulation atau yang sinonim dengan itu adalah problem identification. Pasangan dari itu, pasangan dari rumusan masalah adalah batasan masalah. Jadi harus ada batasannya. Biasanya ada batasannya. Ya, apa yang disebut dengan batasan? Em, Batasan itu adalah eh, menyederhanakan masalah, menyederhanakan penelitian, menyederhanakan eh, apa, menyederhanakan eh, topik penelitian. Idealnya atau realitasnya itu biasanya kompleks ya, realitas yang ada di kondisi yang real, tapi kalau kondisi yang real itu suka kompleks dan tidak terkejar kalau masalah karena SKS-nya yang terbatas, waktunya yang terbatas, kemampuan kita apa-apa yang lain, resource kita terbatas misalkan, nah, itu ada batasannya. Ya. Batasan itu ada, kita bisa menulis batasan itu juga ada aturannya, tidak semua bisa menjadi batasan. Jadi intinya batasan itu adalah menyederhanakan
permasalahan. Seperti contohnya misalkan mungkin di sini ya, di sini kan akan kalau masalahnya dulu ya, rumusan masalah. Masalah itu bukan tanda tanya ya, tapi perlu diingat ini yang sejauh yang saya pahami salah kaprah ya, udah bersemester semester bertahun-tahun ya. Kalau kita lihat di paper kan seperti ini, rumusan masalah itu adalah kalau rumusan masalah seperti ini tanda tanya, kemudian batasan masalah gimana? Nanti pakai tanda tanya lagi. Nah itu rumusan masalah itu adalah problem itu adalah task. Ya, task ini adalah di sini adalah di kasus Antares di sini adalah ini apa name entity recognition, pemain identifikasi nama pemain sepak bola dalam atau ini identifikasi name entity recognition. Kemudian domainnya adalah dalam berita bahasa Inggris. Kemudian metodenya menggunakan model Albert LSM, LSM. Yang ditanyakan di sini terutama adalah bukan metodenya, ya. Metode itu adalah solusinya, ya. Bukan metodenya, metodenya adalah solusinya. Solusinya metodenya apapun, ya, em, menggunakan model apa, tapi di sini tasnya atau problemnya atau masalahnya itu adalah name entity recognition. Ya, domainnya adalah berita bahasa Inggris. Kebetulan kalau di kasus Antares ini, name entity recognition itu sesuatu yang sudah cukup populer ya, tidak em, mungkin dan standar. Dalam arti misalkan name entity recognition kan ada lebih detailnya lagi, misalkan aspek name entity recognition, bukan aspek, misalkan kompleks, kompleks name entity recognition ada entity, entitas yang kompleks, ya, entitas yang kompleks. Ya, kalau entitas yang kompleks, identifikasi entity yang kompleks, nah itu perlu dijelaskan lagi supaya orang tahu apa tasnya. Masalah itu adalah tas. Apa tasnya, apa problemnya. Jadi masalah itu ini em, pada intinya adalah menerangkan apa input dan apa outputnya. Yang kebetulan di sini namanya adalah name entity recognition. Jadi apa inputnya, apa outputnya. Ya, ya, jadi kalau kita analogikan masalah di sini itu adalah seperti kalau ada orang dia punya beban, punya masalah, kemudian datang ke kita untuk curhat. Nah, itu seperti curhat dia masalah dia apa. Nah, itu analogi meskipun agak tidak dekat banget ya. Ya, tapi di sini intinya adalah masalah ini maksudnya tasnya, name entity recognition. Kemudian jodohnya di sini adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini bisa saja antara itu adalah name entity yang flat, yang sederhana. Ya, yang sederhana. Ini apa? Ya, name entity yang sederhana, yang flat. Mungkin bisa saya share sebentar ya. Ini apa? Baik, saya sebentar ya. Nanti lebih lagi. Ya, jadi ada entitas pada umumnya, kemudian atau name entity, entitas bernama, itu entitas itu bisa kompleks, bisa sederhana. Biasanya sih kalau nggak disebutkan ya itu adalah yang sederhana, yang flat dan sederhana ya. Ya, kompleks, kompleks itu terutama entitas ya sebenarnya, bukan name entity ya. Jadi seperti misalkan eh, sakit kepala dan perut. Maksudnya ini adalah sakit kepala dan sakit perut.
seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk kompleks yang ini ini adalah yang ada istilahnya ada splitnya gitu ya, ada splitnya. Ya, atau mungkin kalau ini kalau em, untuk yang name entity mungkin kompleksnya itu bukan yang seperti ini, mungkin yang tepatnya lebih seperti yang disebut dengan nested. Jadi seperti misalkan gini, jalan em, misalkan meskipun sebenarnya ini juga ini banget ya tidak begitu urgent ya. Iya, Jalan Soekarno-Hatta. Di sini nama jalan, nama orang Soekarno, nama orang Hatta. Ya, em, jadi di sini batasan masalah mungkin adalah yang simple ya, tapi mungkin em, terutama untuk entitas ya, bukan name entity sebenarnya. Em, Mungkin batasan di sini bisa juga adalah dari sisi ininya, dari sisi kalau itu jenis jenis ininya ya, jenis entitasnya. Kalau ini misalkan dari kuantitas atau kuantitas ya, bukan kuantitas dan kualitas atau misalkan kuantitas. Kuantitas ininya, datanya. Ini datanya bangun sendiri atau eh, tapi bangun sendiri bisa gampang ya, ini banyak ya. Jadi datanya bisa banyak. Oke. Kemudian mungkin batasan di sini mungkin ya dari sisi bisa saja em, em, ini apa ya kalau dari sisi name entity dalam bahasa Inggris mungkin jenis ininya jenis bahasa Inggris kan kita menyebutkan berita bahasa Inggris kan dalam berita bahasa Inggris kan nah itu mungkin ini apa idealnya idealnya itu kan dari berbagai sumber yang mungkin berbeda gitu ya nah itu mungkin batasnya adalah kita hanya menggunakan satu ini satu media satu apa satu koran atau satu apa satu outlet atau satu ini seperti itu Satu antara website berita maksudnya Pak. ya satu website berita atau sumber berita gitu ya. Ini datanya dari mana? Majalahnya Kalau kan kalau berita sepak bola mungkin kayaknya saya bakal ngambil dari yang Sky Sport gitu Pak. Sky Itu Sport, oke. emang bahasa Inggris. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin idealnya, idealnya itu supaya bisa menganalisis model secara komprehensif, itu datanya dari berbagai jenis ini ya, jenis berbagai sumber berita. Mungkin batasannya adalah mengambil dari satu. Jadi ada ideal, ya. Jadi batasan itu ada idealnya. Ideal itu maksudnya dalam rangka melakukan analisis performansi kan idealnya kan dari berbagai sumber berita, semua berita olahraga semua idealnya. Tapi batasannya, batasan itu penyederhanaannya adalah hanya dari satu aja itu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, jadi rumusan masalah itu adalah menjelaskan tentang name entity recognition. Ya, menjelaskan name entity recognition itu adalah artinya em, ini apa? Menjelaskan name entity recognition itu artinya menjelaskan secara singkat tentang name entity recognition dan sebanyak ada ilustrasi gambarnya. Udah jelas nggak ilustrasi gambar input outputnya untuk name entity recognition? Ini input contoh, ada contohnya. Di slide itu juga ada contohnya. Name entity recognition. Ini ada contohnya. Input output. Jelas nggak antara input output untuk name entity recognition? Em, Masih ini sih Pak, masih
agak kurang paham. Ya, berarti kan em, nah itu membuktikan lagi bahwa tujuan dari menulis itu supaya paham yang paling fundamental yaitu tasnya apa. Pertama, tujuan untuk penulisnya itu sendiri atau untuk mahasiswanya sendiri. Kedua, untuk yang membaca meskipun itu dosen. Apalagi untuk tas-tas yang mungkin spesifik. Nah, oleh karena itu, pelajari ini nanti saya sampaikan ya, name entity recognition itu atau carilah name entity recognition banyak yang name entity recognition pada intinya gini kan, ini kan inputnya adalah berita yang kosongan, yang asli, ya kan? Antares. Kemudian outputnya adalah berita yang asli ini ditandai stabiluin lah istilahnya. Ini berita mana yang entitas atau pemain sepak bola seperti distabilin. Jadi inputnya menstabilin gitu. Kasih contoh. Oke, jadi perlu gambar juga untuk proposal. Gambar Oh, satu adalah oh, ini. saya paham, Pak. Maksudnya yang kayak Paham ini ya, ya? yang kayak labelisasi kayak gitu ya. Ya Yang betul. misalnya dicek ini nama pemain atau Betul. nama, oh ya ya, Iya. Ya pemain aja kan ini hanya mengidentifikasikan pemain aja ya. Oke, ya Pak. udah ya nomor bab satu ya. Jelas Ya Pak. latar belakang rumusan masalah. Terus lanjut silakan. Antares di share. Hipotesis nggak perlu ya. Misalnya hipotesis nggak usah. Hipotesis itu Oh, hipotesis nanti nggak perlu. ya nggak perlu karena apakah memang diminta di ini di template-nya atau Kalau di di template, panduan. kalau di template ada, cuman eh ada sih Pak, tapi Pak di template Pak. Nggak usah aja lah. Oh Karena baik Pak. hipotesis sama tujuan itu hampir sama. Nanti di kesimpulannya apa hipotesis itu. Jadi bisa duplikasi dengan tujuan sebenarnya. Oke, intinya itu. Jadi menjawab tentang apa, yaitu yang di recognition itu apa, yaitu rumusan masalah. Kemudian mengapa, mengapa itu di latar belakang, apa, mengapa, kemudian, oke, terutama itu. Kemudian ada itu. Kemudian, oke, yang bab dua. Kalau bab 2 saya mulai dari penelitian terkait Pak. Di sini saya ngambil dua penelitian. Nah, kalau dari penelitian yang saya jadikan referensi utama ini Pak, yang kedua ini, em, ini sih cuma apa saya cuma nulis di penelitian terkait itu cuma tentang dua referensi utama ini. Saya kasih tahu kalau penelitian satunya ini dia tuh ngebahas tentang apa, terus a- habis metodenya terus hasilnya. Salah ya Pak ya? Ya, saya kira salah satunya seperti ini. Atau mungkin saya ini ya, saya udah baca slide-nya. Saya udah baca slide sama yang bab duanya ya. Nah, Ya sekarang Pak. saya akan coba saya share screen ya. Oke, saya stop ya. Oke, oke, saya pakai whiteboard. Pada intinya, literatur review bab 2 itu adalah kalau di TA itu dapat dianggap kalau dulu ya. Ada juga bab 2 itu ada yang menamakan adalah dasar teori. Ya, dasar teori. Kalau dulu banyak yang atau tidak sedikit yang menulis sebagai dasar teori. Kalau untuk penelitian yang sesungguhnya itu literatur review sama dasar teori itu beda. Literatur review itu adalah seperti ini apa lebih ke nanti adalah related study. Related study itu artinya yang terkait topik-topik atau eh, paper-paper yang terkait. Tapi kalau untuk S1, literatur review itu pada intinya memang utamanya adalah dasar teori. Ya, untuk S1 yang kita apa latihan penelitian tahap pertama ya, itu adalah pada intinya memang dasar teori. Kemudian isinya apa? Isinya itu ya seperti yang disampaikan oleh Antares ya beberapa ini, tapi coba saya akan rumuskan, yaitu intinya itu adalah em, ini apa?
di sini kan name entity recognition ya antara si contohnya dan yang lain-lain minta tolong nanti kalau ada komentar pertanyaan silakan mungkin ininya kan beda-beda ya bukan name entity recognition ya. Nah di sini name entity recognition. Kemudian Antares menggunakan deep learning. Deep learning khususnya adalah di sini menggunakan menggunakan eh, ini ya, Albert dan LSTM ya, LSTM. Ini ini adalah deep learning. Deep learning khususnya di sini adalah pre-training. Di sini tidak pre-training. Ya. Kemudian di literatur review, studi literatur, yang paling penting kita adalah mencari yang utamanya sebagai literatur review yang utama adalah karena kita name entity recognition menggunakan deep learning yang deep learning itu pre-training dan tidak pre-training yang sequence model yang tidak pre-training maka cari paper-paper yang juga name entity recognition yang ini juga kemudian menggunakan berita bahasa Inggris dan korpusnya berita artikel berita jadi yang dicari sebagai literatur yang prioritas adalah yang name entity recognition tasknya, yang metodenya adalah deep learning, pre-training dan tidak pre-training, yang domainnya adalah menggunakan korpus berita bahasa Inggris. Tetapi em, ini adalah yang paling prioritas, tapi juga perlu meskipun tidak sama persis seperti ini, yaitu mungkin saja bukan berita artikelnya di literatur review. Mungkin mungkin saja tidak berita, nggak apa-apa. Nanti di ini juga di apa dimasukkan ke situ. Mungkin juga berita tapi bukan bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Kan masih ada dekat masih name and recognition dan deep learning kan. Mungkin juga eh, jadi ada kesamaannya di antara satu, dua, tiga, ada paling tidak satu ini atau ya paling tidak kalau yang utamanya ini ya name recognition atau kalau mau ya utamanya ini sebenarnya ada yang dekat-dekat ya yang terkait ini tapi ya utamanya name recognition. Paling tidak name recognition baik itu mungkin apa machine learning yang bukan deep learning atau tidak ini itu nggak apa-apa tapi intinya adalah tiga-tiganya yang sesuai. Kemudian yang dibaca atau kemudian kalau kita buat perbandingannya itu adalah dari sisi performansinya, seperti tadi udah dibuat oleh Antares ya, performansinya, performansi itu maksudnya kalau kita akurasi ya akurasinya atau apa, atau istilah lebih eh, umumnya efektivitas, efektivitas, kemudian juga dilihat dari sisi ininya, apa, datasetnya, menggunakan dataset apa, kemudian juga menggunakan berkaitan dengan ini adalah metrik evaluasinya. Ya, jadi kalau kita buat tabel yang kemudian dinarasikan adalah seperti ini. Ya, misalkan ini adalah paper satu, paper 2, paper 3, paper 4, dan seterusnya. Ya, sampai mungkin 10 udah cukup ya. Ya, em, utamanya yang referensi utama 3, total sekitar 10. Ya, di sini di eh, paper satu itu menggunakan metodenya apa? Kemudian di sini datasetnya. Dataset di sini bukan hanya sekedar menyebutkan dataset ya sebaiknya, tapi ada penjelasan singkat dataset ini em, isinya tentang apa, kemudian apa kalau perlu dataset ini ada satu tabel sendiri, dataset yang digunakan.
atau ya seperti ini mungkin bisa dibalik ini datasetnya dulu. Dataset, ya kemudian di sini keterangan, keterangan tentang dataset, kemudian paper yang menggunakan. Paper yang menggunakan apa saja. Dataset nomor satu, dataset nomor dua, dan seterusnya. Ini paper yang menggunakan paper ini dan paper ini mungkin lebih dari satu kan papernya. Ya keterangan itu termasuk penjelasan singkat, ya diambil aja copy paste atau diambil dari paper itu kan. Kemudian mungkin linknya di mana, di keterangan itu misalkan ada jumlahnya dan lain-lain itu diambil dari banyak copy paste dari paper tersebut. Metodenya dataset, kemudian metrik evaluasi. Metrik evaluasi itu kalau name entity recognition mungkin F1 atau precision recall F1 ya gitu ya. Metrik evaluasi untuk itu untuk efektivitas. Metrik bukan matrik ya, metrik evaluasi. Ya, ya. Kemudian bisa dibalik nanti bentuknya seperti ini. Kali ini per paper, kali ini dibalik per dataset. Bisa juga dibalik juga per metode. Dibalik juga per metrik evaluasi. Jadi ini dataset atau metode dan metode, tabel metode dan tabel metrik evaluasi. Jadi tiga tabel. Yang tabel yang awal mungkin seperti ini, kemudian ada tabel untuk metode, penjelasan metode digunakan paper apa saja. Oh maaf ini kurang satu ya di sini. Ini adalah performansinya, ya performa apa ininya angkanya di sini angkanya berapa persen. Ya, jadi tabel di sini ada tabel utamanya di sini, kemudian tabel breakdownnya adalah dan ada keterangannya. Jadi metodenya ada keterangannya. Digunakan di beberapa saja kan dibalik aja kan dari tabel ini. Kemudian metode yang kedua digunakan di mana saja ininya performansinya. Itu ada ketiga. Jadi metode, kemudian metrik evaluasi. Eh, ada jadi ada tiga tabel di sini. Tabel satu, tabel dua, tabel tiga. Itu metrik evaluasi atau bolak-balik ya metode dulu biasanya metode, kemudian misalkan metrik evaluasi, kemudian dataset. Kemudian kan Antares dan mungkin yang lain-lain menjelaskan kan. Nah, penjelasan itu pada intinya adalah ini apa intinya itu adalah dari sini dari tabel empat tabel ini. Sebenarnya ada lagi satu lagi ya yang ini tadi ya yang di sini name entity recognition atau yang dekat-dekat name entity recognition yang mungkin yang namanya lain tapi sebenarnya mirip dengan ini kalau ada gitu ya kalau ada apa ya kalau seperti antara ya bagus juga ada penjelasan name entity recognition seperti apa nah itu kalau ada dekat-dekat sini kan misalkan name entity recognition ada juga lagi sebenarnya nggak pakai name entity aja entity recognition. Kemudian yang dekat ini name entity, misalkan sebenarnya kalau mau ini adalah konstituensi parsing, tapi mungkin nggak usah ya. Tapi kan dekat sini sebenarnya name entity konstituensi parsing. Nah ini masih terkait konstituensi parsing ini. Nanti jelaskan pada intinya tabel ini yang tabel tentang apa tentang metode penjelasan metode bukan metode penjelasan tentang tas penjelasan tentang tas ini penjelasannya ini tasnya tas maksudnya tasnya di sini ya maaf. Tasnya di sini nah ini adalah penjelasannya penjelasan itu maksudnya yang di sini adalah yang terkait dengan entity recognition. Nah, ini adalah penjelasan dan kaitannya dengan ini kaitannya dengan ini apa ini kaitannya dengan ini apa entity recognition kaitan dengan jadi ada paper-paper mungkin bukan entity recognition tapi entity recognition aja nggak pakai n nggak pakai name. Mungkin namanya konstituensi parsing. Memang beda, tapi ini menunjang. Ya, tapi mungkin nggak usah, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi, tasnya, ya katakanlah sederhananya satu aja. Yang dibeda-bedakan adalah ini. Ini, dan ini kemudian baru kan dinarasikan ya oleh kita ya, oleh
kalian dinarasikan seperti yang dibuat oleh Antaras ini kan. Jadi yang terkait ini adalah kan ini metodenya, hasilnya, gitu kan. Kemudian ada precision, recall, F-score. Ya, itu kan tadi sebenarnya di dalam tabel itu. Ya, sebenarnya penelitian 1, penelitian 2 itu kan harusnya kan ada ininya. Kalau tadi saya kan ada ininya, harusnya paper 1, paper 2 dan itu paper 1, paper 2 itu. Ini paper 1, paper 2 itu ini apa sesuai dengan referensi. Jadi ada judulnya kan. Paper 1, paper 2 ini kan ada judulnya di data referensi. Kalau hanya menyebutkan paper 1, paper 2 mungkin di slide seperti ini memang ya. Nggak disebutkan ini, tapi maksudnya kemudian eh, ya kemudian kalau mungkin ada penjelasan seperti ini bisa singkat ya. Kemudian kalau kalau tadi kan kalau tasnya berbeda-beda ada name entity recognition, ada entity recognition saja, ada constituency parsing. Nah itu apa hubungannya dengan name entity recognition? Kemudian ini kan metodenya tadi kan, metodenya di tabel itu kan, Em, metodenya singkat aja. Dijelaskannya singkat aja. Tidak harus ini kan seperti dasar teori kan kalau kita lihat kan, kalau yang penelitian sesungguhnya udah nggak disebut-sebut ini. Em, ya ini kan seperti ini ya, dan kayaknya sebenarnya nggak begitu perlu juga sih sampai segininya ya, singkat aja. Ya, karena nanti dijelaskan kalau yang digunakan di sini kan judulnya Albert dan BLSTM. Ya, eh, di itu kan studi literatur ya. Disebutkan sebenarnya kalau yang seperti ini yang kita akan gunakan yaitu BLSTM dan Albert tadi itu dijelaskannya di bab 3 ya yang digunakan. Kalau di sini yang di bab 2 itu yang tidak digunakan juga dijelaskan. Ya, jadi kan ini ada dataset, metode dan metode ini ada metode yang tidak kita gunakan jelaskan juga sedikit. Jadi seperti ini misalkan Antares menggunakan Albert di LSTM. Nah, BERT itu sendiri apa yang dasarnya, kemudian mungkin GPT misalkan gitu, yang mirip-mirip gitu. Tapi penjelasannya singkat aja kan kita nggak pakai, hanya kita untuk sebagai review aja, literatur review. Yang kita pakai nanti dijelaskan secara lebih panjang lebar di bab 3 dan nanti juga di kalau udah jadi TA juga dijelaskan di ya bab 3 juga ada namanya bab 3 sama. Silakan untuk literatur review Antares dan yang lain mau ada pertanyaan? Maaf Pak, saya hanya Ya, mau memastikan. Eh, Berarti di bab 2 saya harus menambahkan metode yang nggak kepake tapi ada di referensi yang tadi di studi literatur ya Pak. ya, ya yang utamanya itu adalah yang dipakai metodenya untuk perbandingan metode. Ya, tapi kan juga perlu dilihat juga ya sebenarnya harus ada di bab 2 ini ya seperti ini misalkan. Ini kan apa em, ini 85 dan seterusnya di sini atau F1-nya 84. Di sini F1-nya 94. Tapi untuk dataset yang apa, ya kan nggak di ini kan. Mungkin kalau datasetnya beda kan bisa tidak sama persis kan hasilnya. Ya, em, tidak sama persis kan di sini. Ya, menjawab pertanyaan tadi ini masih mereka ya. Atau saya jelaskan lagi ya. Jadi dengan yang seperti ini kan kelihatan langsung bandingkan. Kalau dengan seperti ini kan metodenya apa, datasetnya apa, metrik evaluasinya apa. Metrik evaluasinya bisa macam-macam tadi, precision, recall, F1 ya. Kemudian datasetnya bisa macam-macam. Artinya ini
paper satu itu bisa lebih macam-macam kan, datasetnya bisa lebih dari satu. Ya, datasetnya bisa lebih dari satu kan. Ya, jadi mungkin menggunakan dataset ini, maaf sebentar, sebentar. Sebentar. Maaf ya tadi sebentar barusan ada kucing berkelahi. Oke, jadi di sini bisa saja per baris itu adalah metode yang spesifik, dataset yang spesifik, metrik evaluasi yang spesifik, oleh ini ada angka. Jadi paper lebih dari satu bisa ini bisa beberapa baris. Ya, jadi ketahuan bahwa ini perbandingannya nanti dibanding-bandingkan. Yang paling apple to apple adalah kalau menggunakan dataset yang sama, menggunakan metrik evaluasi yang sama, metodenya berbeda dan dibandingkan. Kemudian tabel gini kemudian dinarasikan. Itu ada penjelasan. Tabel itu ada penjelasan. Tapi ada tabel kemudian ada penjelasannya. Ya, oke. Antara situ. Jadi menjawab pertanyaan tadi, eh, ini apa? Mungkin aja name entity recognition sama-sama beritanya sama. Ya, beritanya sama di sini kan. Misalkan sama-sama antara menggunakan artikel berita bahasa Inggris, menggunakan name entity recognition, tapi menggunakan yang lain kan dibandingkan. Jadi bukan jadi nanti waktu penelitian itu harus dibandingkan antara metode kita, metode yang kita pakai di sini ini adalah model atau metode model, model kita di sini, model kita seperti model kita itu yang kita sorotin, kemudian model yang lain, model yang lain, model yang lain dibandingkan performasinya berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Sehingga waktu literatur review juga ada juga membahas ini kan ini metodenya, metrik evaluasinya, datasetnya, penjelasannya kan singkat aja di sini. Terangannya singkat. Baik itu yang punya kita maupun yang lain. Jadi misalkan em, kalau Antares yang di planning ya, pre-training, ini yang lain mungkin SPM juga dijelaskan singkat di sini. Singkat semua singkat aja. Nggak usah sampai sejarahnya, mulai kapan, seperti itu. Nggak perlu singkat aja ini. Nggak perlu apa nggak perlu karena nanti apalagi kalau start kan harus diterangkan dan ini bukan yang penting menjelaskan apa secara ya seperti itu. Nanti kalau yang metodenya kita seperti kalau menggunakan Albert di LSTM nanti di bab 3 penjelasan lebih ada penjelasan lebih detailnya lagi. Tapi semua dijelaskan secara singkat di sini baik itu metode maupun metode evaluasi maupun itu dataset singkat semuanya. Silakan Antares dan yang lain. Nah, dari Gimana, saya sudah Antares? cukup terjawab, Pak. Cukup ya. Oke, yang lain pertanyaan? Azam, silakan ada pertanyaan untuk bab satu dan bab 2. Ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Yang lain, jadi ini generik ya, maksudnya semuanya sebenarnya komentar saya. Nanti ini saya rekam ya. Mudah-mudahan barangkali berguna untuk saya sendiri atau kalian. Ada pertanyaan? Oke, sekarang silakan antara bab 3. Eh, Kalau dari saya bab tiganya masih belum ini Pak, belum dikerjakan Pak, karena baru Oke, selesaiin bab 2. oke, ya. Jadi bab 3 eh, satu sisi mungkin yang sudah pernah saya sampaikan ya eh, di sini atau kelas yang lain ya. Em, bab 3 itu intinya adalah membahas tentang metode atau modelnya. Kalau tadi di bab 2 juga dijelaskan kan seperti metode yang digunakan maksudnya. Ya, metode yang digunakan atau yang akan digunakan.
Ya, ini judulnya mungkin bisa ini kan sistem desain atau model desain seperti itu ya. Ya, ya, ini artinya yang akan kita gunakan itu sudah kita pelajari inti-intinya sudah cukup tuntas setelah kita sudah tahu di semester ini. Sehingga semester depan kalau mempelajari lagi lebih dalamnya lagi dan mengimplementasikan di semester mata kuliah tugas akhir ya. Tadi dijelaskan di sini metode juga, ini metode metode metrik evaluasi dan dataset. Metode dijelaskan di sini, tapi singkat kan? Yang digunakan juga dijelaskan tapi singkat kan? Nah, sekarang di sini eh, dijelaskan lebih panjang lebar, tapi lebih juga dijelaskan ininya apa? Lebih panjang lebar, tapi tidak perlu seperti misalkan sampai terlalu detail banget gitu ya. Tidak perlu sampai detail banget di sini. Termasuk juga sisi ini apa? Metode itu mungkin kalau juga dijelaskan di sini adalah sistemnya sebenarnya sistem itu adalah ini apa? hmm, Barangkali ada praproses dan lain-lain. Ini kadang-kadang ada yang menjelaskan menggunakan flowchart atau menggunakan yang lain. Ada istilahnya arsitektur sistem gitu ya. Arsitektur sistem. Kalau terutama kalau seperti eh, deep learning gitu kan atau neural network itu kan arsitekturnya kan seperti di sini menjelaskan ininya apa Albert di LSTM. Dan biasanya ini adalah gambar ya. Gambar ini gambar ya. Yang perlu diperhatikan di sini ini sebuah sistem mungkin sistem itu cukup banyak modulnya, subprosesnya, termasuk misalnya praproses. Kemudian praproses itu apa dibersihin dulu datanya. Ini ada crawling, tokenisasi, dibersihin datanya, bla 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 yang lainnya. Kemudian baru di sini adalah name entity recognition-nya. Ya, kalau kita menggambarkan eh, arsitektur sistem atau arsitektur atau semacam itu atau flowchart itu diperlihatkan yang intinya yang mana. Ini seperti misalkan crawling kan sebenarnya bukan intinya ya. Kemudian tokenisasi kan mungkin bukan intinya kan. Kemudian ini ada mungkin ada stemming dan lain-lain bukan intinya. Intinya adalah entity recognition ini. Ya, em, yang metode ini maksudnya menggunakan ini BLSTM kalau misalkan lagi maksudnya di sini Albert ya. Albert. Kemudian dijelaskan Albertnya dan itu. Jadi dijelaskan ininya apa tasnya entity recognition dan proses ini ditekankan di sininya di ada highlightnya. Kemudian Albertnya sendiri mungkin ada gambar khusus Albert dan LSTM kalau menggunakan metode yang berbeda ini adalah sistem ada secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini Albert atau LSTM. Pertama adalah metodenya. Jadi ini mirip dengan bab 2 sebenarnya. Ya, bab 2 kan ini ada metode jelaskan, dataset jelaskan. Nah, itu ini dataset baik yang digunakan atau yang kita gunakan atau kita tidak gunakan kan? Di sini di bab 2. Nah, kalau di bab 3 itu yang digunakan aja datasetnya. Dan dijelaskan secara lebih panjang lebar. Dataset. Dataset itu di panjang lebar itu maksudnya misalkan ada termasuk contoh-contohnya. Termasuk contoh dataset. Jadi contoh itu bisa masuk dalam gambar ya di ininya. Dimasukkan dalam ini ada image atau gambar nomor berapa gitu. Ini contoh. Dataset, metrik evaluasi. Ini lebih detail juga. Tadi sudah dijelaskan di sini secara singkat di bab 2. Metode, metrik evaluasi, dataset ini dijelaskan lagi di bab 3. Tapi lebih detail karena yang kita pakai. Kalau yang bab 2 kan baik yang kita pakai maupun yang tidak. Dataset, metrik evaluasi, dan metode tadi di depan ini di metodenya. Kemudian juga di sini tambahannya adalah oh ya maaf. Di bab 2 sebenarnya ada yang kurang ya idealnya ya. Maksudnya idealnya itu kita sambil belajar untuk memudahkan kita juga. Maksudnya untuk sebagai dasar teori ya. Jadi bab 2 itu sebaiknya
juga ada analisis. Jadi paper paper satu itu menganalisisnya bagaimana atau eksperimennya, ininya apa skenario eksperimennya bagaimana, skenario eksperimennya bagaimana, skenario eksperimen itu maksudnya ini apa skenario eksperimen itu maksudnya adalah ini em, di bab jadi bab 2 dengan bab 3 itu pada intinya sama ya, hanya bab 2 itu em, baik yang kita pakai maupun yang tidak kalau metode atau metode evaluasi atau dataset. Nah, kalau bab 3 yang kita pakai atau yang enggak dan penjelasannya singkat. Kemudian bedanya bab 2 dengan bab 3, bab 2 itu adalah literatur review, studi literatur yang pada intinya sebenarnya bagi kita itu adalah landasan teori. Ya, landasan teori pada prinsipnya. Eh, de facto-nya sebenarnya landasan teori ya, kalau untuk S1 ya. Dan landasan teori itu penting. Em, ini adalah yang punya kita, sistem desain atau desain sistem atau apa, ini atau metodologi atau apa ini ya. Ya, jadi di sini itu adalah proposal kita, yaitu rencana. Proposal itu mempropos, merencanakan kan, rencana. Nah, kalau di sini udah jadi, ini adalah teorinya, apa udah jadi. Sehingga di sini juga ada eksperimen dan analisis. Ya, tadi ada metode, ada metrik evaluasi, ada dataset, juga ada eksperimennya. Maksudnya eksperimen itu bukan hanya hasilnya, tapi maksudnya kita belajar bagaimana tabel-tabel eksperimen, tabel-tabelnya atau grafik-grafiknya di sini di paper satu, paper 2 kita pelajari, kemudian bagaimana menganalisis, terutama yang paling dekat dengan topik kita ya. Kalau antara berarti name entity recognition mungkin untuk berita misalkan, tapi utamanya name entity recognition, analisis, bagaimana menganalisis hasil eksperimen. Nah, kalau di sini di bab 3 itu ada sama seperti di sini teori, kita nyontoh dari sini, terutama nyontoh itu adalah yang paling dekat dengan kita. Paling dekat itu maksudnya apa? Paling dekat itu ya yang ini tadi, yang metodenya sama, kemudian ininya sama, ini sama. Tapi em, kalau atau eksperimen dan analisis biasanya nggak harus sama metodenya, beda nggak apa-apa. Eh, ini juga kadang-kadang beda nggak apa-apa ya. Apa tapi tergantung kondisinya ya. Jadi tapi yang paling dekat maksudnya. Jadi di sini di bab 3 itu em, tadi udah ada metodenya apa, metrik evaluasinya, dataset diterangkan secara panjang lebar, juga diterangkan rencana eksperimen. Rencana eksperimen itu adalah maksudnya ininya tabelnya. Kemudian rencana analisis. Belajar dari sini yang dianalisis apa sih? Belajar dari paper ini, paper-paper yang ada di sini. Contoh ya, mungkin contoh ini adalah eh, contoh untuk desain eksperimen dan analisis ya. Benar saya buka papernya. Mungkin barangkali di minggu lalu saya tampilkan di sini atau di kelas lain ya. Kebetulan saya ada kelas yang seperti ini, bukan seperti ini maksudnya kelas seperti penulisan proposal tapi untuk yang S2. Nah, contoh ya lagi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini kelihatan paper ya, yang saya share paper kan.
Maaf Pak, yang di share masih whiteboard Pak. Oh, Edward ya, oke. Oh iya, iya. Ini udah ya, dapat ya. Ya, Oke, sudah. oh ya, eksperimen ini adalah terdiri dari eksperimen setting itu ada ininya tadi ya. Eksperimen setting itu maksudnya ininya apa? Datasetnya, metrik evaluasinya tadi udah ya. Nah ini ya seperti ini. Ini misalkan contohnya, ini misalkan topiknya dekat ini ya, topiknya dekat. Tapi topiknya ini secara generik sebenarnya tidak hanya kok topiknya dekat ya. Sebenarnya intinya adalah seperti ini. Atau sama seperti yang tadi sebenarnya eksperimen ini apa rencana eksperimen itu pada prinsipnya sama seperti whiteboard tadi, seperti yang di literatur review. Nah, seperti ini sebenarnya. Eh, ya, jadi di sini kita lihat membandingkan metode-metode atau model-model, datasetnya apa, metrik evaluasinya gimana, performansinya berapa. Jadi membandingkan performansi, tapi harus melihat datasetnya yang formatnya bisa seperti ini. Ya, seperti ini kan. Ini metodenya apa? Menggunakan dataset yang sama. Ini datasetnya. Dataset ini, dataset ini, dua dataset. Ya, datasetnya sama. Kemudian ini saya kira ini dataset ya. Dataset geostyle yang half year, dataset FIT yang half year, dan dataset FIT yang 1 year. Ini adalah metrik evaluasinya. Ya, metrik evaluasinya. Nah, yang di proposal itu adalah sudah direncanakan seperti ini. Ininya, frame-nya, tapi nggak ada angka-angkanya, nggak ada semua. Ya, justru kita akan mengisi angka-angka ini waktu nanti di semester depan. Jadi kita udah punya panduan, kita mau mengisi ini, angka-angka. Artinya di sini ada tambahan yang mau dibandingkan itu, kita misalkan tadi, Antares, ini adalah di LSTM, di apa, Albert, di LSTM, bandingkan juga dengan yang lain, dan yang lain. Tapi untuk supaya apple to apple dengan tentunya harus menggunakan dataset yang sama dan metrik evaluasi yang sama. Ini metrik evaluasi MAE, E itu error, MAPE-nya itu error. Itu. Jadi sudah dirancang seperti ini dan dirancang seperti ini tidak susah. Pada prinsipnya adalah seperti ini sebenarnya. Secara apapun topiknya, kebanyakan ya, hampir semua, mayoritas mungkin ada yang spesifik ya. Tapi mayoritas seperti ini. Ini jelas nggak? Ini maksudnya apa? Tabel ini. Jelas ya? Jadi metode dan dibandingkan metode kita, datasetnya, ya kalau terpaksa datasetnya satu ya nggak apa-apa data yang satu. Kalau lebih dari satu lebih bagus. Metrik evaluasinya. Gitu. Artinya di sini metrik evaluasi kan kita udah tentukan rencananya. Dataset kita udah tentukan rencananya. Nah, kemudian tambahannya adalah apa sebagai pembandingnya yang memungkinkan, dirasa memungkinkan untuk nanti didapatkan angkanya. Kalau dataset yang udah ada digunakan orang lain, juga ya tinggal ngambil angkanya aja kan. Kalau enggak, kita harus implementasi. Implementasi itu kan juga sesuatu yang sering-seringnya tidak susah ya, seperti Antares misalkan. Name Entity Recognition, Antares menggunakan Albert dan di LSTM. Kalau datanya udah jadi, bisa digunakan untuk DLSM dan Albert kan bisa katakanlah tidak susah untuk memasukkan ke dalam bandingkan dengan SVM lah atau yang lain lah gitu kan. Itu kan menggunakan library sebenarnya kan ya. Tinggal dibandingkan di sini. Oke, jelas nggak? Antares dan yang lain? Kalau dari saya cukup Pak. Cukup Gas. ya, jelas ya. Oke, jadi tambahnya adalah metodenya apa? Pembandingnya. Oke, Oh ya, kemudian bertanya lanjut. Pak, Ya, silakan enggak. kalau misalnya datasetnya itu yang dibangun sendiri gimana Pak? Buat perbandingannya. Em, apa? Sama apa? Pakai apa? Ini topiknya apa?
analisis sentimen buat tweet politik Oke, Pak, Bang Indi. Pilpres. Menggunakan metodenya. Metodenya ensemble classifier Pak, deep Oke, learning dan supervised learning. oke. Biasanya untuk sekarang kan banyak menggunakan library ya, atau tersedia library. Untuk menjalankan implementasinya kan tidak harus implementasi yang tidak perlu implementasi yang kita dari scratch ya. Jadi seperti misalkan analisis sentimen, tinggal aja tidak dengan upaya yang terlalu kompleks ya saya kira untuk mencoba menggunakan SVM eh, untuk menggunakan yang lain gitu kan. Ya menurut Azam, ya enggak. Tapi Sebenarnya bukan mungkin implementasi. eh, Ya kenapa? Kenapa? dengan penelitian yang ada kan mungkin datasetnya akan berbeda Pak kalau yang dibangun sendiri. Jadi Iya, apa harus Mas. dibuatkan lagi tabelnya seperti ini Pak atau gimana? Iya, maksud saya gini. Azam kan udah nyiapin dataset yang dibangun sendiri, ya kan? Dataset itu udah Ya, dipersiapkan sehingga bisa dijalankan menggunakan metodenya, ensemble-nya, dan lain-lain yang dibuat, yang disiapkan oleh Azam, ya kan? betul Ya Pak. kan? Ya, kemudian dataset yang udah siap dan bisa diproses itu kan bisa diproses juga dengan yang tidak digunakan Azam sebagai yang utama, seperti misalkan katakanlah misalkan SVM. Nah, itu kan kalau datanya udah siap, memasukkan ke SVM kan kita tinggal menggunakan library. Eh, kemudian tadi apa, apa ensemble dan apa tadi yang digunakan? Penggabungan supervised learning dan deep learning Pak. Oke, penggabungan supervised learning dan deep learning. Nah itu kan apalagi kalau deep learning aja seperti LSTM itu kan juga relatif mudah kan, udah datasetnya udah siap dibangun sendiri dan udah siap untuk diproses katakanlah dengan metode apapun. Karena metode atau banyak metode lah. Banyak metode itu kan kita tidak membangun dari scratch, tapi hanya bagaimana kita supaya memasukkan dataset itu ke sebuah model atau metode, kemudian menjalankannya ya, Pak, ya, menggunakan library atau framework yang ada ya. Kesulitannya memang kalau membandingkan dengan sesuatu yang belum ada di library atau framework yang spesifik metodenya. Gimana menurut Azam? Oh, jadi kita eksperimen semua modelnya Pak terus dibandingin Ya menggunakan betul. tabelnya. Oh ya, Membandingkan itu sesuatu yang penting dan membandingkan itu ya tidak saat ini ya zaman sekarang ya tidak sesuatu yang terlalu kompleks karena kita menggunakan library aja kan. Membandingkan itu sesuatu yang penting karena apa? Karena namanya angka itu kan bisa relatif. Ini error ya, semakin kecil semakin bagus ya. Em, 0,0134 yaitu 1,34% itu bagus atau jelek? Itu lihat yang lain di relatif terhadap yang lain. Ternyata yang lain lebih besar-besar, artinya lebih jelek di sini. 14 itu bagus atau jelek? Makin kecil semakin bagus ya. 14 itu semakin kecil semakin, atau kalau ternyata yang lain lebih lebih jelek gitu. Atau gini, ini aja misalkan kita solve-nya di sini. 2%, 0,0228 itu bagus atau jelek? Kecil kan itu suatu yang bagus kan? Tapi dibandingkan dengan yang lain, ini lebih bagus lagi. Artinya kita tahu posisinya. Ya, oleh karena itu kenapa perlu dibandingkan? Karena namanya angka itu bukan mutlak tapi relatif. 50% akurasi itu mungkin bagus kalau yang lain di bawahnya itu. Tapi kita tahu bagaimana tahu yang lain di bawahnya itu kan harus dibandingkan. Jadi harus dibandingkan oleh karena itu di bab 3 yang perlu disiapkan juga adalah metode-metode rencana pembandingnya apa. Rencana pembanding itu biasanya eh, ada 2 atau 3 jenis ya pembanding. Ya, jadi metode pembanding itu ada 2 atau 3 jenis untuk pembanding ya.
Pembanding itu yang pertama adalah yang jelek, baseline yang jelek. Jelek itu misalkan random, yaitu tahunya di mana yang jelek mungkin di literatur review ada di sini yang atau juga di sini cari juga di literatur review. Eh, di literatur review ini pembandingnya apa saja sih? Name entity recognition itu misalkan ya untuk Antares atau Azam ya, sentiment analisis itu pembandingnya apa saja sih metodenya nonton di situ juga itu pembandingnya apa gitu ya. Nah, atau pada prinsipnya yaitu yang pembanding itu ada yang jeleknya, ada yang sangat bagusnya atau state of the art ya, SOTA state of the art, yang bagusnya, yang paling hebatnya yang kita bisa jalankan. Nah, ini kan yang misalkan dibuat seperti ini, gini, ini misalkan yang paling bagus di sini, yang jeleknya di sini. Nah, kita tahu posisinya di mana. Yang kita lihat seperti ensemble-nya tadi Azam misalkan. Oh, ternyata di sini. Oh, berarti udah dekat dengan yang state of the art, misalkan gitu. Ini idealnya seperti itu ya. Idealnya. Eh, tahu yang jeleknya, jelek itu yang sederhana. Sederhana itu misalkan kalau bisa aja kalau Azam ya. Misalkan mungkin naif bias. Ya, naif bias ya tidak implementasi juga. Implementasi bias pakai menggunakan library ya. Naif bias gimana? Kalau yang state of the art mungkin cari aja. State of the art itu kalau sentiment analisis ya, bahasa Inggris kalau bahasa Inggris ya, itu menggunakan pre-training BERT misalkan. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin Indobert ya, yang pre-training itu kan state of the art. Ya kalau eh, apa mungkin seperti itu adalah positif yang lain tadi di sini. Oke, mungkin jadi tambahannya adalah ada rencana pembanding. Ya, rencana metode-metode pembanding yang kita pilih sehingga kita membuat seperti ini yang tadi ini kita merancang ini kita udah tahu apa yang rencananya seperti ini termasuk ini misalkan juga improve-nya itu berapa persen tapi angkanya yang belum kan tinggal angka yang terakhir tadi analisisnya apa saja yang perlu dianalisis untuk kasus atau untuk tas ini oh yang perlu dianalisis adalah ini gimana kalau efektivitas kalau knowledge incorporation ini sebenarnya berkaitan dengan research question ya atau kalau kalian sebenarnya berkaitan dengan tujuan ya sebenarnya analisis itu sebenarnya juga bagus kalau berkaitan dengan tujuan ya sebenarnya ya yang tadi ya saya mungkin perlu ditambahkan jadi kalau misalnya ada tujuan ya ada satu tujuan ya itu sebenarnya juga nanti eh, tujuan itu eh, ini ya pernyataan tapi risk question itu pertanyaan. Ya, kalau research question itu sebenarnya seperti kalau kalian biasanya rumusan masalah itu sebenarnya research question. Tapi tidak cuma dibolak-balik tujuan sama research question itu seperti dibolak-balik. Ya, tujuan sama research question itu seperti dibolak-balik. Jadi kalau ini kalau di sini adalah research question artinya menjawab kemudian research answer. Ini research answer yang satu. Eh, artinya questionnya adalah bagaimana efektivitas knowledge kalau di incorporate knowledge ya kemudian bagaimana tren fashion analisis untuk fashion trennya gimana itu ini kalau di sini disebut di research question artinya ini sebenarnya juga analisisnya analisis yang seperti apa analisis itu analisis jadi ini analisis merencanakan analisis bab tiga itu salah satunya ya kalau analisis juga belajar dari bab 2 juga, dari paper-paper gimana sih cara menganalisis kalau untuk topik sentimen analisis gitu. Mungkin tidak dari satu paper dari tiga paper kita ramu menjadi nanti jadi satu rencana kita. Iya, seperti itu. Gimana? Mungkin ada komentar, pertanyaan, silakan. Jadi bab 2 bab 3
yang dapat dikatakan pada intinya sama. Bab 2 adalah belajar dari yang ada. Bab 3 kita mau menerapkan poin-poinnya, poin-poin yang akan kita terapkan, kita pelajari dari yang bab 2 itu. Oleh karena itu bab 2 pada intinya adalah sebenarnya landasan teori, tapi kita judulnya adalah studi literatur. Teorinya dari literatur. Nah, itu mungkin ada pertanyaan. Eh, mungkin semuanya dapat dikatakan sama seperti ini ya. Dapat dikatakan ya mungkin ada spesifik tapi ini ya Pak. Silakan yang lain. Fauzan Nopal, mungkin ada komentar, pertanyaan terkait yang dikerjakan tadi juga boleh. Em, Tadi kan untuk yang rencana pembanding ya Pak. Nah, itu berarti kalau di bab 3 itu dijelaskan secara mungkin secara ini ya Pak, secara ringkas gitu di dalam paragraf ya. Jadi nggak dalam bentuk tabel dulu. Kalau gitu gimana kira-kira Pak? Iya, Jadi nanti kayak jadi ada rancangan sistemnya dibandingkan metodenya ini gitu. ya, jadi yang di bab 3 itu kan ada metode pembanding. Metode pembanding itu biasanya udah dijelaskan di bab 2 kan, biasanya. Jadi bab 3 itu hanya memilih aja yang mau dibandingkan menggunakan apa misalkan gitu. Sebenarnya tapi udah dijelaskan di bab 2. Atau mungkin kalau belum dijelaskan di bab 2 ya jelaskan di bab 3 secara singkat. Mungkin udah dijelaskan bab 2 mungkin karena menggunakan ini kan menggunakan udah di studi literatur tabel ini mungkin udah ada di sini metodenya. Ya metodenya mungkin udah ada di sini, pembandingnya ada beberapa dipakai di sini. Tapi kalau belum dipakai ya jelaskan singkat aja. Tapi intinya adalah bagaimana kita memilih pembanding yang salah satu salah satu yang bagusnya ya kriterianya adalah pembanding itu ada yang sederhananya, ada yang state of the art-nya, mungkin ada yang lain-lainnya, yang populernya atau apa gitu. Jadi tidak random aja. Tidak maksudnya tidak ngasal gitu ya, tidak ngasal. Gimana Pak Ujan? Apa? Terus ya. eh Lumayan jelas Pak. Atau mungkin Bapak ada ini nggak Pak? Contoh proposal yang kira-kira menurut Bapak itu udah cukup bagus gitu. Jadi supaya jadi referensi untuk kami juga Pak. Maaf saya suka nggak nyimpan ya ini ya. Apalagi kan di laptop sebenarnya udah banyak dulu tapi nggak saya simpan. Dulu pernah pernah nyimpan udah banyak ya tapi hmm, suka nggak saya simpan tapi intinya seperti itu. Hmm, ini saya rekam juga. Ya maaf ya ini ya nanti mudah-mudahan dari kalian nanti udah kita anggap bagus nanti sebagai contoh. Maaf belum. Yang lain, Ozan, Ami, Hadratul Ilham, ada komentar? Iwan, silakan. Kalau tadi kan Bapak kan untuk pembandingnya dengan metode lain ya Pak. Kalau Iya, misalkan Pak perbandingannya itu kalau di SPM kan ada kernel ya Pak kayak Sigma itu linear itu bisa iya. saja dibuat perbandingan nggak? Oke, iya. Jadi sebenarnya ada dua ini ya. Di paper itu evaluasi, evaluasi ada eksperimen. Ya ada setting dulu, setting eksperimen. Setting itu maksudnya parameter setup, kemudian pembandingnya apa, datasetnya apa, metrik evaluasinya apa, eksperimennya sendiri, analisis. Ya, membandingkan diri sendiri seperti misalkan hyperparameter yang berbeda-beda. Hyperparameter itu seperti misalkan kernelnya. Hyperparameter itu adalah parameter yang diubah oleh user ya. Itu dianalisisnya. Jadi untuk metode yang sama, tapi kondisi yang berbeda dari sisi hyperparameternya, dari sisi datasetnya, dari sisi kondisi datasetnya untuk em, untuk sistem yang sama. Jadi seperti gini, misalkan ini sini.
Jadi itu memang dilakukan, tapi katakanlah itu sebenarnya lebih ke menganalisis dan itu juga penting. Jadi ini juga setelah ini dilakukan, jadi kan ini adalah yang dipropose atau yang kita ininya kita apa? Ini paper ya yang saya share screen ya, benar ya? Oke, Benar, Pak. ini adalah kern yang terbagus. Kern itu bisa kern saja, kern II, kern E, kern IE. Ya, ya itu mungkin maksudnya external knowledge atau apa macam-macam ya kan atau maksudnya apa gitu. Nah, yang terbagus itu ternyata misalkan kern di sini. Kan di sini kan 0,1 kern yang terbagus. Ini adalah yang terbagus di utak-atik hyperparameternya yang terbagus adalah menggunakan apa? Tadi ada hyperparameternya kernel yang terbagus ditampilkan di sini. Yang terbagus dari yang metode kita atau SVM menggunakan kernel apa yang paling bagus itu ditandingkan dengan yang lain yang ya terbagus lah kita meskipun kita nggak terlalu ngotak atik di sini tapi kita ngotak atiknya di sini kan. Nah kemudian em, setelah itu kita udah bandingkan dengan eksternal dengan metode-metode sistem model-model yang lain, bandingkan internal di dalam kern itu sendiri. Oh ternyata kalau kan menggunakan ada I-nya, E-nya, IE-nya atau hyperparameternya apa? Hyperparameternya di setting hyperparameter berubah-ubah, diubah-ubah dari sisi atributnya, hyperparameternya, dataset yang jenis kalau berita yang panjang, berita yang pendek, kalau dataset yang sama berita bahasa Inggris tapi misalkan apa gitu berbeda-beda. Kemudian kalau ada sering error itu di dataset yang tipenya seperti apa itu adalah sebenarnya di katakanlah namanya analisis internal ini ya. Dan, artinya itu seperti kita mencari dalam kondisi seperti apa metode yang kita sorot itu bagus, dalam kondisi seperti apa metode kita itu jelek. Dalam kondisi seperti apa itu mestinya setting hyperparameternya atau datasetnya atau mungkin yang lain. Seperti ini misalkan. Kalau ini analisisnya juga ada trennya juga termasuk yang tadi kalau kalau ada knowledge incorporation artinya kalau ditambahin knowledge gimana, kalau tidak ditambahin knowledge gimana, misalkan gitu. Seperti itu ya Wahyudin ya tadi ya. Ya, gimana Wahyudin? Silakan. Masih ada komentar. Sudah jelas. Ya. Tadi Amir mau menyampaikan. Rasanya terjelas ya, Pak. Nggak ada ya. Iya, saya terima. Oke. Yang lain Khalid, silakan. Gimana Khalid? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri ya. Jadi meskipun tidak secara spesifik ke kalian semua, ya insya Allah mudah-mudahan udah secara umum tersampaikan. Eh, Kalau ada resumenya mungkin lebih bagus ya. Nanti kalau ada yang mau membuat resumenya dari rekaman ini. Ya, saya kira udah cukup malam ya. Terima kasih semuanya. Semoga diberi kelancaran minggu depan. Sukses studinya, proposalnya. Ya, semoga diberi kemudahan semuanya. Ya, terima kasih ya. Mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya izin bertanya satu lagi, Pak. Ya, silakan, Mbak. Untuk em, tanda tangan proposal tuh harus udah ditanda tangan atau belum ya, Pak? Pas Eh, pengumpulan desk evaluation. di situ di aturannya dilihat aja ya. Mungkin saya nggak apa-apa, tapi kalau ditantang lebih bagus. Atau sebaiknya tantangan ya. Ya, sebaiknya